Bab 229b Kisah di balik roti panggang, Douluo Dalus Sol Len 2. Itu mencapai lebih dari 100 meter secara instan, dan menelan semua babon yang telah dilemparkan ke udara. Cahaya bulan, seru Li Yongyue. Menyusul ini, semua orang dari Akademi Shrek merasakan lingkungannya menjadi buram putih. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan efeknya di bawah cahaya putih yang menakutkan ini. Emas dari Golden Sky Sage dan keperakan putih dari cahaya bulan menyatu sepenuhnya. Sinar terang bertahan selama hampir 5 detik sebelum memudar. Celepuk, 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 celepuk. Serangkaian dampak berat terdengar. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka melihat banyak mayat babon berdarah jatuh dari langit. Tidak, mereka seharusnya disebut babon putih keperakan. Rambut setiap babon telah berubah menjadi putih keperakan, sementara tubuh mereka perlahan tapi terus meleleh. Zhang Lexuan sudah kembali ke kondisi normalnya. Ekspresinya tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertarungan ini tampaknya tidak mengambil banyak korban sama sekali. Tidak ada babon yang bisa bergerak pada saat ini. Lingkungan mulai berubah menjadi sangat tenang. Bahkan suara yang dibuat oleh burung dan serangga pun tidak ada lagi. Malam itu berubah menjadi sangat sunyi senyap. Murid-murid Wang Qiwer menyusut. Saat dia melihat Zhang Lexuan, dia mengerutkan alisnya. Dia sedang mempertimbangkan seberapa jauh kemampuannya dari kemampuan Zhang Lexuan. Ini adalah kemampuan jiwa Douluo. Zhang Lexuan telah berubah menjadi bulan yang cerah dengan bantuan kemampuan mengendalikan Han Ruoruo saat mereka menghadapi babon berdarah. Saat moonlight-nya dilepaskan, semua babon dikalahkan. Mayat-mayat yang telah dipersiapkan Huo Yuhao menggunakan teknik ledakan esnya tidak digunakan sama sekali. Pertarungan sudah berakhir sebelum dia bisa melakukan itu. Dia mengira itu akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi itu berakhir begitu cepat. Budidaya Raja Babon berdarah adalah sekitar 50.000 tahun. Adakah yang membutuhkan dan dapat menyerap cincin jiwanya? Bloodlust-nya agak efektif untuk para insinyur jiwa jarak dekat. Mas Berserk juga tidak terlalu buruk. Selain itu akan baik untuk tubuh Anda jika Anda menyerap cincin jiwanya. Kekuatan, keuletan, dan pertahanan Anda semua akan ditingkatkan. Zhang Lexuan sepertinya baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia pertama kali mengatasi kendala sebelum menjelaskan penggunaan Raja Babon berdarah ini. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak perempuan tertua, saya adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Bisakah aku menyerap Raja Babon berdarah ini?" Dia yakin dengan kekuatan fisiknya sendiri. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan sekarang memiliki lebih dari 9 cincin jiwa secara total. Fisiknya jauh lebih kuat secara fisik daripada kebanyakan raja jiwa lainnya. Setelah ia menyatu dengan roh permaisuri salju, kekuatan spiritualnya juga menjadi bagian dari mengapa tubuhnya sangat ulet. Dia memiliki kepercayaan diri dalam menyerap cincin jiwa 50.000 tahun. Selain itu, Wang Donger bisa melindunginya saat dia melakukannya. Raja Babon berdarah belum mati. Dadanya masih bergerak saat berbaring di tanah. Namun, cahaya putih keperakan itu menghancurkan tubuhnya. Luka fatal di dadanya juga berubah menjadi hitam dan mulai membusuk, ukuran lukanya membesar. Raja Babon tidak punya waktu lama untuk hidup. Setelah merenung sejenak, Zhang Lexuan menjawab, "Saya pikir itu mungkin." Meskipun kekuatan spiritual Raja Babon tidak terlalu luar biasa, ia menggunakan kekuatan spiritualnya ketika ia memulai Mas Berserk dan Bloodlust. Tidak mudah bagi jiwa bela diri tipe spiritual Anda untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Jika Anda berpikir bahwa Mas Berserk atau Bloodlust dapat membantu Anda dapat menyerap cincin jiwanya. Bagaimanapun, itu dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda. Huo Yuhao bahkan tidak berpikir lebih jauh, "Berikan padaku." Memang, dia sangat akrab dengan betapa sulitnya menemukan cincin jiwa tipe spiritual. Dia bisa menerima efek Mas Berserk dan Bloodlust. Selain itu,
budidaya Raja Babon ini adalah 50.000 tahun. Dia lebih dari puas jika cincin jiwa kelimanya bisa menjadi 50.000 tahun. Itu juga bisa menebus beberapa kekurangannya dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, Huo Yuhao punya rencana sendiri. Setelah turnamen usai, dia punya beberapa rencana untuk dirinya sendiri. Dia masih ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Apakah itu di medan perang atau memamerkan alat jiwa yang lebih kuat, ia membutuhkan tubuh fisik yang kuat. Tepat saat Huo Yuhao siap berjalan menuju Raja Babon berdarah, dia dihentikan oleh seseorang. Itu tidak cocok untukmu. Sebaliknya, berikan padaku. Suara tiba-tiba ini menyebabkan ketidakharmonisan yang hebat dalam tim. Dia terpana mengetahui bahwa itu adalah Wang Qiwer yang memblokirnya. Wang Qiwer mengenakan ekspresi dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia segera berjalan menuju Raja Babon berdarah. Merebut cincin jiwa. Ini adalah tindakan tercela dalam situasi apapun, tetapi mereka bahkan rekan satu tim. Cahaya keemasan melintas. Wang Donger mengepakkan sayap Radiant Butterfly Goddess-nya di depan Wang Qiwer dan mengamuk. Apakah Anda tahu apa arti first come first serve? Apakah kita seharusnya mengikuti kata-kata Anda hanya karena Anda mengatakan itu tidak cocok untuknya? Tak satu pun dari mereka mengenakan kerudung pada saat ini. Ketika mereka bentrok, semua orang linglung, karena mereka berdua memiliki penampilan yang sama. Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Pergilah. Saya sudah mengatakannya. Jiwa binatang ini tidak cocok untuknya." Wang Donger juga mengenakan ekspresi dingin di wajahnya saat dia balas, "Jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu kuat. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan cincin jiwa ini, tetapi hanya jika kamu mengalahkanku dalam perkelahian." Wang Qiwer mendengus, "Itu mudah." Lampu keemasan mulai naik dan raungan naga bergema. "Hentikan!" Suara marah terdengar. Saat cahaya perak menyala, Zhang Lexuan sudah melangkah di antara kedua wanita. Ekspresinya sangat dingin. Cahaya emas Wang Qiwer memudar, tetapi kesombongan di matanya tidak hilang. Ada tatapan dingin di matanya. Bahkan menghadapi Zhang Lexuan, dia tidak punya niat untuk memberi jalan. Zhang Lexuan marah ketika dia berkata, "Apa yang kamu berdua lakukan? Lihatlah kalian berdua. Apa ini? Apakah Anda masih teman sekolah dari akademi yang sama? Di hutan Great Stardo, Anda bukan hanya teman sekolah, tetapi juga rekan prajurit. Jika Anda berdua terus bertengkar, apakah Anda masih akan saling percaya? Tidak hanya kalian berdua terlihat sama, tetapi kamu bahkan memiliki nama yang mirip. Namun, Anda telah berselisih sejak awal. Katakan padaku, apa yang terjadi? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri. Ceritakan sekarang." Wang Donger dan Wang Qiwer diam. Wang Donger memalingkan kepalanya sementara Wang Qiwer mengangkat kepalanya ke arah langit. Keduanya terdiam. "Katakan padaku, katakan sesuatu. Apapun masalah yang Anda miliki satu sama lain, jelaskan sekarang. Kalau tidak, kalian berdua harus segera kembali ke akademi. Saya telah memimpin banyak tim di waktu saya, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti ini. Apa yang kalian berdua rencanakan?" Zhang Lexuan sangat marah. Semakin jauh mereka pergi ke hutan, semakin berbahaya itu. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Han Ruoruo untuk mengalahkan babon berdarah sebelumnya, itu mengambil semua milik mereka. Meski begitu, masih ada beberapa ketidakharmonisan dalam tim. Bagaimana mereka bisa berani dalam menghadapi situasi ini? Wang Donger menjawab, "Kakak perempuan senior tertua, Yuhao berkata dia ingin cincin jiwa lebih dulu, tetapi dia mencoba merebutnya dari dia. Bagaimana dia bisa tercela? Apa aku salah menghentikannya?" Wang Qiwer mengerang, "Saya mengatakan kepadanya bahwa makhluk jiwa ini tidak cocok untuknya." Wang Donger mengamuk, "Apakah kata-kata Anda final? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi Yuhao untuk menemukan cincin jiwa mengingat bahwa ia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual?
Dia akhirnya menemukan satu yang cocok, tetapi Anda ingin merebutnya dari dia. Aku tidak akan membiarkanmu. Zhang Lexuan juga menatap Wang Qiwer dan bertanya, ketika saya bertanya kepada semua orang sekarang, mengapa Anda tidak berbicara? Anda hanya mengatakan sesuatu setelah Yu Hao membuat keputusan. Jelaskan tindakanmu. Wang Qiwer menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa cincin jiwa ini tidak cocok untuknya. Masih sedikit cocok untuk saya. Saya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Zhang Lexuan menjawab, meskipun Anda baru saja bergabung dengan Shrek, pemahaman Anda tentang jiwa bela diri harus cukup baik mengingat kultivasi Anda. Saya yakin Anda tahu betapa jarangnya makhluk jiwa tipe spiritual. Untuk menemukan satu yang cocok dengan budidaya Huo Yu Hao juga sangat sulit. Jika Anda dapat memberitahu saya seekor binatang buas yang cocok dengan dia di hutan ini dan menunjukkan secara kasar di mana ia dapat ditemukan, saya akan memungkinkan Anda untuk menyerap cincin jiwa ini. Wang Qiwer menoleh ke Huo Yu Hao dan bertanya, Huo Yu Hao, apakah kamu percaya padaku? Jika Anda melakukannya, berikan saya cincin jiwa ini. Saya akan memimpin jalan mulai sekarang. Ini bukan pertama kalinya saya memasuki hutan. Jika saya tidak ingat salah, saya dapat membawa Anda ke suatu tempat untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Kalau tidak, kamu bisa mengambil hidupku. Kata-katanya terdengar sangat serius. Saat dia mengatakan ini, bahkan kemarahan Wang Donger menghilang. Meskipun cincin jiwa Bloody Baboon King sangat berharga, itu terlalu banyak untuk menyerahkan nyawa seseorang untuk itu. Selain itu, tidak sulit bagi Wang Qiwer untuk menemukan cincin jiwa yang cocok karena kemampuannya. Kata-katanya membuktikan bahwa dia percaya diri dalam membantu Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menghampiri Wang Donger dan meraih tangannya sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Wang Qiwer. Aku percaya padamu. Anda bisa menyerapnya, tetapi Anda kehabisan waktu. Wang Qiwer tidak membuang waktu lagi. Dia dengan cepat menuju ke Baboon King. Wang Donger ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yu Hao mencengkeram tangannya dengan erat, dan dia memegang kemarahannya. Zhang Lexuan menoleh ke Huo Yu Hao, dan dia mengangguk padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengikuti Wang Qiwer dengan yang lainnya. Wang Qiwer dan Raja Babun dikelilingi oleh anggota tim lainnya. Telapak tangan Wang Qiwer sudah berada di dahi Raja Babon, dan dia mengakhiri hidupnya. Setelah itu, dia duduk bersila, dan cincin jiwa hitam melayang keluar dari tubuh Raja Babon. Itu pasti cincin jiwa 50.000 tahun. Ketika itu muncul, udara tampak menjadi kental, dan aura ganas dipancarkan darinya. Zhang Lexuan bertanya, Wang Qiwer, apakah Anda percaya diri? Cincin jiwa 50.000 tahun ini jauh di atas batas kultivasi Anda. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan menggunakan tindakannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ketika cahaya keemasan menyala, gambar naga emas muncul di punggungnya. Ukuran naga emas ini tidak terlalu besar, tetapi jelas dan tampak hampir hidup. Sayapnya terbuka, dan dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Tampaknya sedikit mencemooh ketika melihat Raja Babon sebelum membuka mulutnya untuk menyerapnya. Cincin jiwa hitam mulai ditelan oleh naga emas. Cahaya keemasan kemudian kembali ke tubuh Wang Qiwer. Wang Qiwer duduk di sana dan tidak bergerak satu inci pun. Lingkaran keemasan redup mulai keluar dari tubuhnya. Saat cahaya keemasan melonjak, itu tampak seperti kabut lembut. Sementara kekuatan jiwanya mengalami undulasi yang kuat, mereka tidak tampak kejam. Itu jelas untuk melihat bahwa Wang Qiwer telah menekan aura cincin jiwa Raja Babun, karena tidak ada tanda-tanda itu bocor. Zhang Lexuan tertegun. Dia tahu bahwa dia harus melihat Wang Qiwer dengan cara yang berbeda mulai sekarang. Dia mengira penilaiannya terhadap Wang Qiwer sudah sangat tinggi, tetapi saat ini sepertinya tidak cukup tinggi. Itu tidak mudah untuk menyerap cincin jiwa 50.000 tahun. Setidaknya, Zhang Lexuan tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya sebelum dia menjadi jiwa kaisar.
Bahkan ketika dia menyerap cincin jiwanya yang berumur 100.000 tahun, itu adalah takdir, dan dia memiliki perlindungan dari orang lain yang lebih kuat. Setelah penyerapan itu, ia harus beristirahat selama setengah tahun sebelum pulih sepenuhnya. Dengan demikian, dia terpana melihat Wang Qiwer menyerap cincin jiwa dengan mudah. Ini jelas bukan karena kultivasinya, tetapi kekuatan tubuhnya. Jiwa bela dirinya juga sepenuhnya menekan Raja Babon berdarah. Pada tingkat spiritual, cincin jiwa tidak bisa berjuang sama sekali. Dia benar-benar menguasai Raja Babon untuk menyelesaikan perpaduan ini. Semuanya, harap berhati-hati. Bau darah sangat kuat, dan mungkin menarik jiwa-jiwa lainnya. Zhang Lexuan memperingatkan yang lain, dan juga memberi isyarat pada Huo Yuhao untuk mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk sibuk. Pertama, dia memindahkan mayat Babon 500 meter dari tempat mereka berada. Mayat-mayat membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka semua. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Kekuatan jiwa Wang Qiwer meningkat dengan cepat sepanjang waktu. Ketika auranya tumbuh semakin kuat dan kuat, dia jelas mencapai tahap kritis dalam perpaduannya. Huo Yuhao sedikit lelah, dan duduk bersila sebelum mulai bermeditasi. Wang Donger duduk di seberangnya dan berkultivasi dengannya.